hari di Lily Nation semua pasti terpenuhi. Perawakan lengkap untuk keluarga, dari slimming hingga estetika. Lily Nation pilihan tepat, estetik kental semua komplit banget. Bedak plastik, internis juga akupunktur, fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Anti-aging, glowing, semua di sini. Paket lengkap, hasilnya pasti. Keluarga sehat, cantik, percaya diri. Lily Nation, hidup makin berarti. Lily Nation, pilihan tepat, estetik kental semua komplit banget. Bedak plastik, internis juga akupunktur, fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Lily Nation, pilihan tepat, estetik kental semua komplit banget. Bedak plastik, internis juga akupunktur, fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Lily Nation, perawatan sekeluarga, cantik dan sehat sepanjang masa. Selamat pagi, sahabat Lily Nation. Selamat pagi, Bu Siva. Selamat pagi. Aduh, kita ketemu lagi ya. Iya. Ini di bulan puasa nih, Bu Siva. Nah, karena di bulan puasa ini tuh kita tuh kayaknya lebih banyak sering gabut mungkin ya. Gak ada kerjaan atau misalnya tidur, scroll sosmed ya Bu di siang hari. Oke. Kalau misalnya waktu kita nunggu buka ngabuburit gitu Iya. kan, seringnya kayak scroll sosmed gitu kan. Nah, tapi fenomena ini tuh sering banget kayak kita ngerasa apa ya? Ada di sosmed, cuman di kehidupan tuh kayak kok kita merasa sendirian ya gitu. Kadang kan mungkin dari seumuran Citra yang Gen Z itu mungkin mereka pada ngerasa kayak gitu, fenomena kayak gitu. Dan kayak misalnya ada notif masuk misalnya, terus dalam hati kayak kok padahal di sosmed tuh rame gitu, tapi kayak di dalam hati tuh kosong, terus kayak di ruangan tuh kosong gitu. Jadi kayak ngerasa sendiri Sepi gitu, ya? sepi. Kesepian. Padahal ada di keramaian sosmed gitu. Nah, kita bakalan berbincang-bincang tentang fenomena ini nih, kesepian di tengah keramaian media sosial nih. Jadi kita bakalan cari tahu nih kenapa sosmed itu bisa memicu rasa sepi gitu ya Bu. Dan tanda-tandanya apa sih yang sering kita abaikan gitu. Nah, bareng Bu Siva, psikolog dari Lily Nation gitu. Oke. Nah, aku mau apa tuh namanya, menanyakan satu hal nih ya. Jadi karena sosmed itu tuh malah bikin sepi nih katanya ya. Nah, kan kita tuh sering kali terhubung dengan ratusan teman di sosmed gitu ya. Pasti apalagi yang punya banyak followers itu pasti mereka kayak banyak teman-temannya di sosmed gitu kan. Tapi merasa kosong saat layar mati kayak gini. Jadi kayak mungkin kehidupan ramainya tuh di sosmed, tapi kalau di real life-nya tuh kayak padahal sepi gitu. Gimana nih tuh Bu? Oke, sebenarnya kan kesepian. Kenapa sih orang bisa kesepian ya? Balik lagi sebenarnya kita kan sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain ya, gitu. Iya, Jadi terkadang dengan teknologi sekarang anak-anak Gen Z mereka lebih prefer ke medsos, ya kan? Dengan ya teknologi yang tambah berkembang, jadi kita dengan
mudah kita bisa terhubung gitu dengan orang lain melalui ya tadi medsos kayak misalnya WhatsApp atau ya dan lain hal gitu kan. Kemudian yang tadi dilupa kita ya tidak ada interaksi sosial secara langsung gitu. Iya, Kadang benar. yang kita kita kenapa sih kadang aku ya udah banyak temen di medsos gitu ya dengan siapapun berinteraksi gitu tapi secara personal gitu kan ini kok kurang deep kurang dalam gitu kayak cuma ya udah sekedar itu doang tapi nggak ada ya tadi interaksi sosial secara dekat gitu. Nah itu kadang yang kita sebenarnya sebagai makhluk sosial tentu butuh gitu dengan ketemu bertatap muka itu kan beda ya feelnya Iya, betul. ketemu langsung itu tuh ada attachment gitu di situ Benar-benar. tuh. Nah itu kadang yang lupa kalau lewat kayak medsos dan lain-lain itu kan kita melalui media Iya. aja kan teknologi handphone jadi tidak secara langsung jadi Betul. kurang secara attachment ya mungkin dari psikologinya itu kurang gitu. Makanya kenapa secara kita ngerasa sepi ya kurang ngobrol dan pas HP mati juga kosong aja gitu Iya, loneliness benar. gitu. Bener banget Bu, karena sekarang tuh emang Gen Z tuh kayak fokusnya tuh ke sosmed Yes. pasti. Dan banyak orang yang pengen berlomba-lomba buat banyak followers. Gitu. Banyak followers, banyak yang mengikuti gitu kan. Padahal mereka sadar kayaknya di dunia real life-nya gitu kayak temen tuh sedikit padahal gitu. Jadinya mungkin bikin perasaan kesepian itu yang bikin kayak kita juga nggak enak gitu kan. Kadang kita juga ngerasa kayak misalnya chattingan sama temen gitu kan. Terus kayak seru banget nih, seru banget setelah chattingan tuh kayak udah aja udah selesai gitu. Dan itu rasanya tuh nggak enak banget gitu. Ya sebenarnya kan ya tadi kenapa sih kita sebagai makhluk sosial ya butuh teman gitu in real life gitu ya secara langsung karena kalau kita cuma kayak di medsos kayak gitu kan cuma ya lewat chatting historinya gini tapi kurang deep gitu deep talk itu kurang jadi kita nggak ada tetap muka oke bisa kita video call tapi beda feelsnya gitu kan kalau bisa itu kan kita bisa salaman bukan dan lain itu kan ada attachmentnya tersendiri yang bikin kita nyaman gitu kan paham gitu kan dan gestur dan lain hal itu yang bikin kita nyaman gitu dan sebenarnya ada beberapa faktor juga yang membuat kenapa sih orang merasa loneliness kesepian gitu kan ya tadi balik lagi apakah dia secara interaksi sosialnya dia kurang terbatas sama orang lain jadi ketika ada gitu misalnya dia di medsos dia bisa nih komunikasi pas in the real life gitu dia kok aku beda kayak itu kan ada jadi kan dia secara komunikasi interaksi sosialnya kurang gitu. Jadi dia apakah gugup gitu kan ketika ketemu orang langsung gitu kan itu kan yang menjadi tadi kita merasa nyaman atau tidak nyaman gitu kan. Nah itu juga terkait attachment juga gitu sebenarnya kayak kesepian itu mempengaruhi ketika attachment style gitu di mana mungkin berangkat dari pola asuh juga gitu. Ketika di rumah kita ngerasa attachment dengan orang tua tuh dekat, hangat gitu kan. Pas ketika dia berada di lingkungan sosial pasti dia lebih pede, lebih nyaman gitu. Ada yang mungkin di rumahnya dengan orang tua tuh ya nggak terlalu dekat dan ada ada jarak dan ketika dia di lingkungan sosial gitu ketika berinteraksi dengan orang lain ya ada jarak juga gitu merasa kurang dekat deep talk gitu nah itu juga berpengaruh gitu. Juga ya pola asuh tuh gitu jadi attachment kita dan orang lain ketika bisa kita nyaman dengan orang tua kita ketika di lingkungan berarti kita bisa lebih percaya diri lagi gitu jadi kita pede mau berinteraksi ngobrol kan ada orang ketika di rumahnya tidak secure tidak aman gitu insecure ketika di luar juga mau bertemu orang cemas takut gitu komunikasi ini gimana mau mulai ngobrol aja susah gitu bener. Kalau ada nggak sih Bu diagnosis sendiri dari psikolognya kalau tentang kayak misalnya di sosmed malah aktif di real life malah sebaliknya gitu sebenarnya
ya ada aja sih ya, mungkin Mm-mm. kadang ya zaman sekarang mungkin karena keperluan konten kali ya, Oh gitu iya. kan ada tadi Mm-mm. balik lagi tujuannya apa gitu. Nah sebenarnya tadi juga ketika kita tambah dewasa, bagaimana sih hubungan pertemanan kita dengan orang lain gitu. Mm-mm. Justru tambah dewasa tuh kita tuh mengkerucut gitu. Iya sih Gitu. betul. Jadi tambah sedikit teman Mm-mm. kita yang memang sefrekuensi, yang nyaman. Mm-mm. Karena ditambah ya kita bertambah usia, tambah dewasa, mereka punya kesibukan masing-masing. Ada yang mungkin udah berkeluarga Iya. dan sibuk dengan ya keluarganya, Mm-mm. ada yang kerjaan dan lain hal itu. Gitu. Jadi Hmm. memang ya tambah dewasa kita tambah sedikit gitu pertemanan tuh yang memang yang apa ya, yang berkualitas ya gitu. Mm-mm. Dan kadang dari segi pertemanan pun, yang pertemanan dewasa pun ya tadi balik lagi ada Mm-mm. memang orang yang ketika berteman tuh butuh dia ditemenin terus, kan ada yang memang harus tipenya tuh yang harus chat terus, Iya, teleponan terus, benar. ada yang memang ya udahlah kita nanti bertemu aja kalau chat Mm-mm. seperlunya dan lain hal, tapi masih keep in touch Iya, gitu kan. iya, iya. Nah kadang ada yang di dalam pertemanan tuh ya ada drama-drama dan lain hal. Mm-mm, Nah itu betul. balik lagi, ada yang pertemanan yang lebih dewasa sih ya udahlah kita biasa aja low maintenance Mm-mm. gitu Iya, kan, low maintenance betul. ya nggak banyak harus baper-bapernya gitu. Ada yang Mm-mm. memang pertemanannya yang memang baper-baper, yang itu yang memang yang kadang orang jadi oh ya udahlah cut aja lah Iya, informasinya benar. gitu. Nah itu balik lagi pada individunya seperti apa gitu. Emang sih Bu, jadi kayak kalau misalnya udah tambah dewasa, misalnya udah tambah umur juga, pertemanan tuh bener-bener semakin Mengkerucut, diolah, iya, diolah banget. Apakah ini menguntungkan, apakah ini sefrekuensi, iya, atau misalnya malah kayaknya ini drama. bermasalah deh gitu. Jadi kayak Iya, kayaknya kita harus nge-cut off orang ini iya, gitu. Mungkin itu juga salah satunya bikin kita juga lebih aktif di sosmed kali ya, karena teman-teman kita jadi sedikit Iya. gitu kali ya. Oke, nah aku juga mau tanya nih, kadang kita tuh juga kalau misalnya main sosmed nih Bu, Oke. ada beberapa orang yang adik sama fitur kayak likes. Terus misalnya pengen pengen likes-nya banyak, pengen followersnya banyak gitu kan. Dan itu kan justru malah bikin kita tuh jadi lebih haus akan validasi daripada koneksi nyata gitu kan. Nah, apakah ini juga memicu rasa kesepian? Ya sebenarnya kalau orang pengen likes atau banyak yang subscribe dan lain-lain gitu lah, itu kan tujuannya apa gitu? Apakah dia pengen membuktikan, butuh validasi kah gitu kan? Apakah butuh dia memang cuan? Tujuannya kan beda-beda gitu. Tapi sebenarnya yang terkait ketika seseorang gitu ya bertambah sukses, dia karirnya bagus, ya kayak contohnya lah artis yang kayak K-pop dan lain-lain, dia udah tambah sukses tuh malah tambah merasa kesepian. Ya nggak sih? Iya, Gitu. benar Karena sih. kenapa sih? Ya karena ketika dia sukses dia tidak bisa buat bercerita ke orang sembarangan, ke siapapun gitu kan. Iya. Keluh kesahnya dan lain hal. Jadi dia merasa ya disorot gitu kan. Jadi Iya. bintang wow yang paling yang ditenar-tenarnya gitu kan. Nah dia kadang ngerasa kesepian dan dia butuh space buat dirinya sendiri gitu. Jadi kadang kan loneliness tuh kesepian, kalau loneliness kesendirian. Jadi di dalam diri kita tuh kadang kita butuh sendiri gitu, kayak buat kita cooling down, berdamai dengan diri sendiri. Oh, needs aku apa sih, kebutuhan aku. Kadang kita juga lupa, kadang mikirin orang lain terus, tapi kadang kita lupa dengan kebutuhan diri kita tuh apa sih gitu. Kadang loneliness kesendirian juga tuh penting gitu. Jadi kita apa sih? Oh, saya butuhnya apa? Kita berdamai dulu dengan sendiri-sendiri. Kadang kita kan kalau kesepian tuh lebih kayak kita kurangi interaksi dengan orang lain gitu kan ya. Kalau loneliness kesendirian ya kita merasa sendiri, tapi kan ada orang yang nyaman aja dengan diri sendiri karena dia merasa sudah cukup gitu dengan needs yang dia miliki. Tapi kalau ada apa ya kebutuhan dia masih kurang dan lain hal yang harus dipenuhi gitu. Gitu. Jadi beda antara kesendirian sama kesepian, itu beda. Cuma dalam diri kita tuh memang ada ruang tersendiri yang butuh
feel ya tak loneliness, kesendirian gitu Iya. gitu. Hmm. Tapi balik lagi ada yang hal positif, ada yang negatif. Tapi Iya, benar. bagaimana kita menyikapi hal itu gitu. Oke. Jadi ini buat teman-teman Lination juga ya, kayak mungkin sekarang kan kita juga lagi di zamannya sosmed tuh merajalela semuanya. Betul. Dari mungkin anak kecil, remaja, dewasa, Betul. sampai lanjut usia pun Betul. ada yang apa tuh Sampai addik sama lupa waktu ya, edit iya, benar. Jadi harus dibatasi juga ya, Betul. Bu ya. Sebenarnya kita haruslah kita ya memanage terkait penggunaan gadget, sosmed dan lain-lain, karena ketika kita misalkan terlalu banyak juga itu kan overstimulate dari benar. banyak informasi. Kebayang nggak sih kita misalnya dalam kepala kita nih kayak satu gelas air diisi terlalu banyak informasi, jadi kan ini juga pecah juga kan, terlalu banyak juga. Bener Nah itu banget. kita harus bisa mensortir. Kadang kita dengan berita-berita, aduh takut ya jawaban ini, jadi cemas ya kan. Oh iya. Jadinya terus aduh banding-bandingin sama orang lain dan lain hal gitu kan. Kadang kita juga harus bisa menyortir mana informasi yang penting dan tidak penting. Kadang semua kita udah kita telan bulat-bulat dari kadang kan hoax juga Iya, kan. benar. Gitu seperti itu. Oke, jadi emang aku juga sempet pernah merasa kayak overstimulate karena sering banget scroll sosmed kan. Yes. Oh, berarti itu karena kita juga butuh ya tadi memilih-milih gitu informasi mana yang penting tidak penting, karena kita juga berpikir kan dari situ ada sih info oh ini berita yang ini berita, jadi kita aduh banyak yang benar ya. Iya benar, dan itu pun juga jadi bikin kecemasan sih. Apalagi sekarang mungkinnya yang viralnya tuh perang gitu kan, ya, dan perang Iran dan Israel. Iya, memang. Dan mungkin di sebagian orang-orang pun juga kayak pasti akan cemas kayak aduh ini kayak gimana ya. Perang war ketiga. Iya, harusnya mungkin nggak usah ditelan-telan dengan mentah gitu. Mungkin kayak yaudah kita cukup tahu, tapi kita juga kayak nggak terlalu mendalami si berita tersebut mungkin ya, karena biar bikin kita tenang gitu ya. Sebenarnya kita butuh maksudnya berita, tapi kita tidak usah terlalu terjun gitu kan, mendalami gitu kan. Jadi sampai mana batas kita sih kita bisa membantu, mungkin mendoakan atau seperti apa gitu kan, yang kita nggak bisa mungkin ikut langsung terjun langsung gitu kan, karena mungkin ya tadi banyak informasi yang kadang yang membuat overstimulate di pikiran kita gitu. Tidak hanya berita, mungkin ya apa yang sedang kita kerjakan atau tugas yang harus kita lakukan, deadline dan ya itu yang membuat kita kadang jadi pusing mau ngapain nih ya. Iya, gitu. benar. Ada sih prioritas yang harus kita kerjakan gitu. Ya karena tiap hari juga kita harus baca koran, misalnya informasi itu penting gitu buat pengetahuan kita. Benar. Nah, kalau dari Ibu sendiri sebagai psikolog itu ada nggak sih tips kayak karena kita kan sedang overstimulate nih misalnya, terus kayak kita pengen membersihkan pikiran-pikiran yang banyak ini nih. Kadang kan apalagi ada sebagian orang nih Bu yang kalau misalnya udah punya banyak pikiran, udah punya banyak berita, sampai tidur pun kepikiran gitu. Jadi kalau overthinking, sebenarnya kan menurutku ya kita bisa dengan ya udah berpikir ya, memikirkan apa yang sedang kita lakukan saat ini aja gitu. Dan kadang kan orang terlalu overthinking, aduh nanti gimana ya, besok gimana ya, atau takut nanti jadinya kayak gimana kejadian war perang tiga ini dampaknya ke negara lainnya dan lain-lain, itu kita nggak tahu gitu. Jadi kita hanya memikirkan apa yang terjadi saat ini, here and now gitu. Jangan kita memikirkannya, kadang ya prevent boleh, tapi kita jangan menduga-duga apa yang nanti akan terjadi gitu. Cuma yang semampu kita aja gitu. Jadi terlalu banyak kita yang pikirkan, ya tadi jadinya pusing, kurang tidur. Apalagi kalau tipe pencemas ditambah cemas gitu. Benar banget. Ya tadi kita harus mensortir juga. Ya tadi berita apa yang harus kita pilih gitu, informasi penting apa yang harus kita serap dan lain hal gitu kan. Terus balik lagi terkait tadi ya interaksi
sosial dan lain hal gitu kan, ya kita butuh teman gitu buat jadi sharing ya, carilah teman gitu kan, atau ikutlah komunitas, karena ketika kita di media sosial dunia maya itu berbeda dengan dunia nyata gitu. Betul. Gitu. Karena mungkin dampak dari pandemi dulu ya. Iya Bu, benar banget. Karena kan ketika pandemi itu memang ada distancing sosial gitu, jadi jaga jarak apa. Yang tadi mungkin orang tipenya yang harus ngobrol Social butterfly sama orang. Pas COVID tuh beda banget kan. Jadi jaga jarak, harus pakai masker serba ini gitu kan. Itu ngaruh juga dari semenjak pandemi. Jadi orang lebih nyaman ketika dia berinteraksi lewat ya sosmed gitu kan. Gampang dia mau ngobrol, mau ketika kadang nggak tahu orangnya, belum pernah ketemu gitu. Benar banget. Ya udah mau di cut off gitu kan. Tapi kalau bisa udah ketemu kan nggak enak ya. Jaga jarak doang kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Jadi emang pas pandemi itu emang sangat bikin kita semua juga jadi bukan berubah ya, tapi menjaga jarak lebih. Menjaga jarak ya. Dari sosial gitu kan, hubungan interaksi sosial, karena kan ya tadi ada virus gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan memang di saat itu pun lagi zaman-zamannya sosmed tuh naik banget karena nggak ada lagi yang bisa kita kerjain selain di sosmed gitu. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih, ini seberapa pengaruh sih FOMO? FOMO kan banyak banget ya sekarang ya Bu ya, dan itu tuh yang menjadi salah satu sumber permasalahan mungkin ya dari sebagian orang gitu kan, mungkin kayak dalam menciptakan perasaan bahwa hidup orang lebih ramai dibandingkan hidup kita sendiri, jadi lebih kayak dibandingin nih sama kok yang sana keluar negeri mulu ya, kok aku masih di sini-sini mulu ya gitu. Dan malah jadinya kayak pengen ikutan deh ke luar negeri, tapi mungkin belum bisa karena terhambat apapun gitu. Jadi gimana nih kalau FOMO itu? Sebenarnya FOMO tuh ya tadi ya, dia ngeliatin yang happening saat ini gitu kan. Jadi ya tadi balik lagi dengan sosial media itu ya, kita ya kapanpun apapun yang informasi, atau kita bisa melihat ya tadi orang udah achieve apa sih, udah bisa dari segi karir dia udah sampai mana, mungkin financial udah sukses belum, itu kan bisa lihat dari sosmed gitu. Jadi kita lihat nih orang kok udah bisa, seumur aku udah bisa dapat penghasilan lebih besar, dia udah sukses, dia udah keluar negeri dan lain hal. Jadi jatuhnya kan dia membandingkan, ya kan, pencapaian dia dan pencapaian orang. Mungkin ya tadi starting point orang lain tuh berbeda gitu kan. Mungkin dia sukses dari muda, ada yang mungkin di usia 30-an baru dia sukses, itu kan berbeda-beda. Nah, yang itu berdampak juga pada psikologi seseorang gitu. Jadi jatuhnya ketika dia banding-bandingkan dengan orang lain ya capek gitu kan. Harusnya dia juga punya ya tadi prioritas, oke, aku punya ya tadi tujuan buat sukses tuh usia sekian, ini aku mau liburan kayak orang keluar negeri, kira-kira kapan. Jadi punya target masing-masing. Tidak ada maksudnya harus kalau sukses tuh segini loh. Jadi ada apa sih? Bukan takaran ya. Jadi kayak gini nih batasannya tuh harus segini gitu. Jadi udah ada penilainya sendiri gitu. Padahal kan tiap orang ya tadi suksesnya tuh berbeda-beda. Starting point dari orang mulai dia mau sukses kerja dan lain-lain berbeda-beda. Iya betul. Jadi makanya kadang kita melihat dari sosmed enak ya, dia banyak uang dan lain hal, gampang gitu buat mencari duit, sukses dan lain, bisa jalan-jalan keluar negeri. Padahal kan dia nggak tahu susahnya dia seperti apa gitu. Dia sampai usahanya seperti apa, kita kan nggak tahu. Itu cuma lihatnya di sosmed. Apakah itu real life atau cuma konten, kita kan juga nggak tahu. Gitu. Jadi capek sih kalau buat kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Oke, FOMO boleh, tapi sesuai dengan kapasitas kita aja. Apa tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Gitu. Karena nggak akan ada habis-habisnya gitu. Bener banget.
Apalagi ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya di sosial media tuh memang kita ngeliat ini yang baik-baik aja. Betul. Padahal yang di buruk-buruknya mah kita telan sendiri di dalam real life gitu. Ya karena nggak tahu kan orang seberapa susahnya untuk mencapai kesuksesan, itu kan butuh proses, bukan tidak semudah membalikan telapak tangan, itu pasti ada berdarah-darah, nangis-nangis, dia jatuh bangun, dia seperti apa gitu. Kadang dengan anak-anak Gen Z sekarang dari usaha daya juangnya itu kurang. Kenapa? Karena dia melihat dari sosmed, oh dengan sosmed, kita melihat oh orang tuh dengan semudah itu loh mendapatkan kesuksesan, dengan semudah itu tuh oh ya dapat kerja dan lain hal gitu, mendapatkan segala apapun dengan mudah gitu. Jadi kan gitu kayak makan pun kan kita bisa GoFood dan lain hal itu kan gampang. Sebenarnya kalau mau makan pun sebenarnya ada prosesnya, dimasak dulu, tunggu dulu dan benar banget. Itu sih yang jadi fenomena sekarang. Iya, dan mungkin kalau misalnya lagi ada fenomena FOMO ini tuh bukan cuma membanding-bandingkan diri kali ya, kayak misalnya ada temen yang punya barang baru, misalnya makeup baru gitu kan, terus kayak aduh branded apa yang happening, kayak aduh pengen deh FOMO gitu kan, pengen beli cuman masih terhambat juga. Mungkin salah satu apa ya yang bisa kita lakukan, mungkin bisa istirahat sosmed dulu kali ya, boleh kita ya tadi ya jeda dulu gitu ya dari sosial media. Kadang di sosmed juga nggak semuanya juga apa yang mereka lakukan itu benar gitu, di real life itu memang gitu, karena cuma kebutuhan konten tadi ya, mungkin dia butuh validasi, butuh gue tuh diakui loh gitu, lain hal, tapi nyatanya kok nggak seperti yang dibayangkan realitanya. Benar-benar gitu. Jadi hanya cuma ya tadi kamuflase aja gitu, cuma ya udah yang penting orang bisa lihat ya tadi tujuannya biar naikin subscriber atau likes atau ya tadi macam-macam. Betul banget. Nah, aku pengen lanjut ke menyadari emotional loneliness. Nah, banyak orang yang tetap produktif dan punya banyak teman tapi merasa sendirian nih. Apa aja sih tanda-tanda emotional loneliness yang sering dianggap remeh atau tertutup oleh kesibukan nih? Ya tadi emotional loneliness ya ketika misal kita sadar butuh, kita kayaknya butuh buat orang ya temen cerita, ngobrol, tapi dia ya tadi udahlah nggak usah, bisa sendiri. Kadang kan ya tadi kita kadang memang butuh sharing cerita sama orang, tapi kita lihat dulu apa orang yang bisa kita percaya nggak gitu, dia bisa kita keep nggak gitu rahasia yang kita punya dan lain hal gitu kan. Nah ketika misalnya dia skip itu kan berarti ada need kebutuhan dia yang tidak terpenuhi gitu kan. Jadi ya suatu waktu ini aku pengen cerita banget sampai di repress gak dicerita, jadi dia pusing, stres sendiri gitu kan. Kadang ya tadi karena cuma dia butuh didengarkan, orang itu karena cuma butuh didengar dia cerita dan lain hal, ya udah gitu, merasa lega dan lain hal kan. Kita balik lagi, kita tuh makhluk sosial yang memang butuh orang lain, gak bisa segalanya sendiri gitu. Benar ya kan? Jadi ya mau gak mau kita berusaha buat ya tadi berinteraksi dengan orang lain, mau gak mau kita harus ya menjalin relasi, mengenal lagi sama orang lain gitu. Benar. Dan kalau untuk yang tadi yang kayak aduh nggak enak nih mau nyerita ke siapa, dan itu tuh sebenarnya ada beberapa orang yang nggak enakan juga karena kayaknya cerita aku membebankan dia deh kayak gitu. Pasti banyak banget yang berpikiran seperti itu. Ya kalau misalnya ya kita merasa kayaknya kita nggak bisa nih cerita sama orang lain ataupun teman sendiri gitu ya bisa jadi teman-teman ya tadi datang ke professional help, ke psikolog gitu kan. Jadi solusinya seperti apa sih gitu ya, ketika memang kita ada kebutuhan nih, kayaknya aku tipe yang tidak bisa interaksi sosial dengan orang lain yang ya tadi untuk memulai duluan atau nggak enakan itu nanti kan bisa datang ke professional help, ke psikolog, apa sih kekurangannya, terus bagaimana sih agar kita bisa ya tadi berkomunikasi dengan orang lain dan lain hal. Benar. Oke, jadi kalau misalnya punya
permasalahan yang dipendam mungkin Ya. ya, kalau misalnya nggak ada teman cerita, mungkin bisa ke professional help, kita cerita, karena Iya, pasti bakalan dibantu dan cari solusi ya, iya, Bu. iya betul. Nanti kan kita juga, oh apa sih masalahnya, akar permasalahannya sehingga dia merasa kesepian dan lain hal. Ya tadi kan balik lagi faktornya, apakah memang dia tipenya orang yang memang yang tidak bisa, ya kurang komunikasinya, apakah dia tadi yang berpengaruh terkait attachmentnya, Mm-mm. attachment style dari orang tua yang dia merasa memang dari kecil aku nggak pernah tuh sedekat itu sama orang, jadi ketika mau dekat sama orang jadi insecure gitu kan. Ya Oh, benar. bagaimana sih caranya gitu memulai berrelasi sama orang lain, oh ntar harus ngomong apa ya, temanya apa ya, gitu kan Hmm. kadang ada yang kayak gitu. Iya, benar banget. Kadang ada yang kayak gitu. Oke, nah aku mau tanya lagi nih, Bu. Gimana sih cara membedakan antara kita butuh waktu sendiri sama kita butuh waktu sendiri yang sehat dengan kesepian yang merusak mental? Oke, Mm-mm. kalau kita butuh waktu sendiri ya tadi kita memang kadang dengan ya tadi mungkin dari keramaian orang dan lain kadang merasa aduh eh, butuh waktu aja kayaknya kayak udah terlalu capek gitu kan kita kayak Iya. udah ngobrol terus sama orang gitu Iya, kan kadang kita energinya juga habis. energinya udah terserap itu aja Mm-mm. capek kayaknya ya udah kita ya butuh jeda dulu istirahat Oke. gitu kan atau kita tadi kita dengan tadi terkoneksi dengan diri sendiri gitu kan apa sih yang kebutuhan kita yang sudah terpenuhi apa sih yang harus kita perbaiki gitu kan kita kadang Mm-mm. lupa sama diri kita sendiri juga tuh kadang Betul. kita oh, orang lain penilaian orang dan lain kita lebih Mm-mm. apa memikirkan penilaian orang lain dibandingkan diri kita sendiri itu Iya. kan kadang hal itu juga berpengaruh terhadap self esteem gitu kan harga diri Mm-mm. kita gitu kan dan bagaimana kita ya tadi terkoneksi dulu dengan diri kita sendiri oh kebutuhan aku apa yang harus kita perbaiki ke depannya apa yang ya yang sudah baik ya udah dipertahankan dan lain hal itu dan Hmm. mungkin ya tadi mungkin kita bisa melakukannya tadi mungkin meditasi gitu Iya, kan benar. olahraga yang Mm-mm. hal positif atau melakukan hobi yang kita sukai gitu kan Mm-mm. jadi kadang terlalu banyak yang kita pikirkan jadi overthinking stres gitu Iya, kan benar banget. jadi bisa depresi juga gitu kan. Benar banget. Oke. Nah, kayaknya kita mau Q&A dulu nih. Ada yang bertanya nggak? Ada dari Kartika 001. Assalamualaikum, siang dok, izin mau bertanya. Ini ada anak tertutup. Sebenarnya anak ini punya masalah yang tidak bisa diceritakan ke semua orang, termasuk orang tuanya. Jadi apa dan bagaimana cara anak ini mau cerita ke orang yang dipercaya? Oke, jadi ada anak yang tertutup ya nggak mau cerita sama orang tuanya juga. Nah, tadi balik lagi sih sebenarnya kayak anak sama orang tua itu ya tadi harusnya kita sebagai orang tua yang membuat nyaman dulu, secure Oh gitu. iya benar. Kadang sebagai orang tua anak baru ngomong kita yang udah kayak template marahin. Apa kamu jadi anak udah mau ngobrol dia udah nggak jadi Iya. pasti dijudge pasti di Mm-mm. ngomongin lagi diceramahin padahal dia mungkin butuh advice gitu kan jadi dia merasa nggak nyaman males ngomong sama orang tua gue aja nggak di ya maksudnya divalidasi apa yang dia rasain Iya. terus bagaimana sih situasinya atau kasih solusi kayak itu kan malah diceramahin terus Iya, tiap mau benar. ngomong di cut itu kan jadi gimana dia mau cerita Betul. gitu apalagi dia mau cerita ke orang lain sama orang tuanya sendiri ya dia nggak berani gitu ya apakah itu tadi komunikasi ya parentingnya yang harus diperbaiki gitu kan agar anak merasa secure aman gitu kan ketika tadi balik lagi ketika pola asuh atau parentingnya yang membuat attachment anak itu nyaman dia mau cerita dan lain hal gitu dan orang tua memvalidasi dan menerima semua ya tadi ceritanya oh gimana dia excited gitu menceritakan apa yang dia rasakan ya itu kan berarti dia secure aman gitu dia aman dengan di lingkungan keluarganya aja orang tua menerima apalagi dia kalau orang lain jadi masih nyaman nah ini nah ketika dia gak bisa ngomong apa-apa berarti apakah tadi dari
orang tuanya kah, gaya bicara komunikasinya harus diperbaiki, yang membuat dia anak nyaman mau bercerita gitu. Iya. Sama orang tuanya nggak mau cerita, apalagi sama orang lain. Mungkin kalau masih sulit bisa ke profesional help atau psikolog gitu kan. Siapa tahu anak mau cerita. Benar. Oke, jadi buat Kak Kartika mungkin bisa apa ya, pendekatan dulu mungkinnya ke anaknya juga ya. Bondingnya kurang gitu, apa anak apakah ada jarak dan hal kita kan ya tadi balik lagi semua dari rumah. Iya. Gitu. Oke, ada lagi? Dari Imas Masito 11, katanya kalau Kak untuk orang introvert apakah bisa merasa kesepian, apalagi dengan zaman sekarang yang serba sosmed, orang introvert cenderung suka scrolling sosmed. Oke, sebenarnya mau introvert mau ekstrovert sebenarnya bisa aja kesepian, ya kan? Ya tadi balik lagi bagaimana dia mau berinteraksi dengan orang lain. Ketika misalnya kita sebagai ya tadi makhluk sosial, kita cuma diem aja, butuh scroll gitu tuh sebenarnya butuh bicara, butuh ngomong. Iya, benar. Sehari itu ya perempuan apalagi 20.000 kata, kan? Ketika dia nggak bisa ngomong, dia kan pastinya mau cerita apapun enggaknya kayak gitu. Jadi ketika introvert bisa nggak kesepian? Bisa aja. Ketika mungkin kamu ada masalah dan lain hal tidak bisa diceritakan ke orang lain gitu kan, tidak punya solusi, kamu pendam sendiri, ya itu kamu merasa kesepian bisa gitu kan. Walaupun misalnya ada kita kayak misalnya berdua nih, aku ngerasa walaupun rame gitu tapi aku ngerasa loneliness, berarti kan ada jarak gitu. Iya, gitu bener. Jarak dalam ya interaksi gitu ada. Gak bisa ngobrol secara mendalam, apakah dia memang tipenya gaya komunikasinya nggak bisa yang membuka diri buat bercerita, itu kan balik lagi. Iya, benar sih. Oke, berarti jadi orang introvert juga bisa merasakan kesendirian walaupun mereka suka kesendirian gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, aku mau lanjut lagi nih, Bu. Kapan sih waktu yang tepat bagi seseorang untuk melakukan digital detox guna memperbaiki kualitas hubungan di dunia nyata yang tadi? Ya, tadi sebenarnya kalau kita digital detox ya menurut aku ya tadi kita bisa memilih mana ya kira-kira dari segi pertemanan gitu kan. Mungkin apakah dia udah mungkin red flags kah atau enggak, kita kan bisa menilai ya. Gitu kan ada kriterianya, ini udah kayaknya udah ngarah ke yang nggak baik nih, toxic relationship-nya, ya udah kita cut gitu kan. Mana yang masih ini bisa mengarahkan pada hal-hal yang positif, itu masih bisa kita keep gitu, kita pertahankan. Nah itu balik lagi ya kita yang bisa memilih mana yang baik atau tidak baik buat diri kita, karena ketika kita tetap mempertahankan sesuatu hal yang negatif ya pasti hasilnya negatif gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi kita harus punya boundaries, batasan gitu, batasan baik itu dalam hal pertemanan gitu, jangan sampai ya kita juga sebagai individu itu butuh waktu buat sendiri juga gitu kan. Jangan sampai ada yang tipenya tuh ya tadi dia avoidant gitu, ada yang menghindar gitu kan. Ketika dia membuat berelasi itu dia aku tipenya yang ketika mulai orang mendekati dia menghindar terus gitu kan, attachment dia tidak terlalu dekat gitu kan. Ada yang tipenya anxious apa ya tadi kebutuhan dia buat ya berteman, pengen dideketin gitu kan. Ya ada juga kayak gitu. Jadi misalnya kita udah ngindar nih orang deket mulu gitu, dia butuh teman gitu, kayak gitu aja. Jadi balik lagi sih gitu. Oke. Nah kalau digital detox ini menurut Ibu prefer dilakukan berapa bulan sekali untuk mendetoks semua pikiran di sosmed gitu ya? Oke, sebenarnya kalau aku sih kayaknya kalau kita misalnya udah mulai ini hari ini gitu, kita ini ada apa berita dan lain hal sebelum tidur sih, karena kan tadi misal contohnya ada orang sampai dia tidur kepikiran, terus ya udah gimana caranya ya tadi mungkin relaksasi, dia berpikir ya tadi hal yang positif mungkin ya meditasi, atau dia
ya tadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dulu lah gitu kan, untuk mendetoks atau ya mungkin baca buku dan lain hal apa yang bikin dia happy buat mengalihkan pikirannya itu gitu. Oke. Cuma lebih enak sih mungkin relaksasi, meditasi sebelum tidur. Iya. Apa yang harus kita syukuri sih sebenarnya hari ini tuh apa aja sih? Mungkin hal-hal negatif yang ya udah nggak usah terlalu kita abaikan. Maksudnya hal negatif pun yang harus diperbaiki apa saja Iya, gitu. benar. Gitu. Jadi mendetoks tuh mungkin per hari ya. Kayaknya Oke. maksudnya biar kita ketika mau tidur tuh kualitas tidur kita tuh enak gitu kan. Karena kalau kita tetap ya udah tidur tapi kepikiran orang yang cemas, udah berarti bagaimana kita caranya yang meminimalisir ya tadi informasi-informasi yang memang ya tidak penting gitu. Oke. Nah, aku juga mau tanya seputar tips sehat mental di era digital ini, karena pasti ada banyak banget orang yang merasakan pembulian di sosial media. Apalagi mungkin sekarang ada banyak artis-artis yang lagi kena bullying di sosmed, dan itu tuh menurut aku sendiri kayak netizen itu sangat menyeramkan. Karena bikin seseorang mentalnya tuh jadi jatuh banget gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri gimana nih dari sisi psikolognya untuk tips mental di era digital ini? Oke, sebenarnya kan kayak tadi pasti di dalam sosmed, dan kan sosmed ya, dan di kehidupan nyata itu pasti sebaik-baik orang ya dia nggak suka sama kita gitu. Tapi balik lagi ketika kita merasa itu tidak sesuai apa yang dengan ya perilaku kita atau yang kita lakukan, ya udah nggak usah terlalu diambil pusing karena capek gitu kita ngikutin apa yang kata haters, oh kamu jelek, itu tadi memang betul bisa menjatuhkan mental seseorang. Apalagi tipe orangnya dia butuh validasi orang lain, baik kan gitu. Mungkin fansnya apanya terus aduh aku harus ini, aku harus ya tadi sempurna, aku harus seperti ya capek gitu kalau kita mengikuti ya tadi tuntutan orang lain gitu. Kita juga punya ya tadi apa yang harus kita penuhi ya itu sesuai dengan oh ya udah aku kayaknya kriteria aku udah segini, dia udah cukup dia menurut aku, ya udah jalanin aja selama kita masih on the track. Kenapa harus takut gitu? Selama kecuali kita melakukan kesalahan yang fatal ya baru gitu kan. Tapi ini kenapa gitu kita sampai bisa mental down itu karena kita dilihat seluruh orang gitu kan. Di sosmed orang bisa mengakses kapanpun gitu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan apapun yang kita lakukan tuh disorot, itu kan jadi jejak digital. Nah itu dan kita pun ya tadi harus bisa memilih. Ya tadi mereka ngebully secara verbal gitu kan, dan lain hal, berarti kan kita bisa lihat ya berarti dia tidak punya attitude gitu. Attitude dalam artian bagaimana dia belajar bermain ya sosial media dengan baik. Berarti kan dia attitude-nya buruk gitu kan. Sebenarnya kan tidak hanya dari ucapan, dari kita gampang ketikan jari pun ya itu sama, kita harus bisa punya adab gitu kan. Iya, betul banget gitu. Itu sih yang harus kita kadang lupa, nggak ada etikanya loh. Sama aja kita kalau ngobrol mau ada etikanya, attitude-nya seperti apa gitu kan. Ketika sosmed sama kita harus punya etikanya. Iya, benar gitu. banget. Apalagi kan kalau zaman sekarang ketika ya orang mau cerita apapun negatif dan lain hal itu kan kita bisa lapor ke undang-undang IT. Gitu sih. Tapi ya tadi buat diri kita jangan sampai kita selama kita masih bisa jalin hal yang positif on the track, nggak merugikan orang lain, kenapa nggak gitu? Yakin aja sih. Benar banget. Apalagi kalau misalnya kita mungkin nggak ada salah-salah yang fatal banget gitu. Karena memang bullying di sosmed tuh bikin kayak ada beberapa orang yang juga suicide gitu kan. Kayak ya udahlah memilih jalur itu gitu karena udah benar-benar kacau banget netizen tuh gitu. Ya karena ya tadi balik lagi bagaimana kita juga harus bisa ngambil solusinya seperti apa sih gitu kan. Karena ya tadi kalau kita ngikutin kayak penilaian orang lain, tuntutan orang lain harus kayak gini-gini ya capek gitu. Iya benar jadi banget. Be yourself aja gitu selama kita masih on the track, sesuai dengan hal-hal yang baik ya udah life just go on gitu.
Jadi ya udah cuekin aja, menurut aku sih itu. Bener. Karena udah kita bunuh diri, emang masalah selesai enggak? Itu salah aku ya solusi yang tidak tepat. Kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Karena dia tidak ada jalan keluar lagi, nggak ada solusinya. Jadi penyelesaian masalahnya dia buruk. Oke, jadi belajar bodo amat tuh juga penting ya. Yes, penting banget. Oke, nah kayaknya kita mau Q&A dulu nih. Kita mau kasih hadiah untuk sahabat Lination nih. Jadi hari ini kita bakalan banyak banget kasih hadiah nih. Salah satunya ini yang paling utamanya nih ada konsultasi psikolog nih. Ini gratis dengan Bu Syifa. Nanti teman-teman kalau misalnya dapat nih konsultasi free ini, boleh appointment aja dulu karena juga Bu Syifa by appointment ya. Yes. Gitu. Oke, nah lanjut juga di sini kita bakalan bagiin gift voucher 50.000 nih. Ini bisa dipakai buat treatment atau di sini juga ada gift voucher buat free consult dokter senilai 50.000. Ini dokter umum dan estetika. Lalu juga kita ngasih ini nih, kita ada body lotion baru nih Bu. Ini tuh comforting body lotion. Nah, buat teman-teman Lination juga nanti bakalan bisa berkesempatan untuk mendapatkan comforting body lotion ini gitu. Jadi semoga beruntung ya. Tapi ini yang nonton sekarang juga beruntung karena mendapatkan banyak ilmu juga dari Bu Syifa gitu. Oke deh, nih aku izin kita bacain ya Bu ya. Oke, quiz time nih sekarang. Yang pertama nih, apa penyebab utama rasa kesepian aktif di media sosial? A. Terlalu banyak teman di dunia nyata. B. Kurangnya interaksi tatap muka yang bermakna. Wah, ini gampang sekali ya. Oke. Apa penyebab utama rasa kesepian aktif di media sosial? A. Terlalu banyak teman di dunia nyata. B. Kurangnya interaksi tatap muka yang bermakna. Sudah ada yang menjawab? Oke. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fenomena FOMO, fear of missing out? A. Penasaran bahwa hidup orang lain lebih menarik dibandingkan diri sendiri. B. Rasa takut kehilangan akun media sosial. Wah. Sudah? Sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan fenomena FOMO, fear of missing out? A. Perasaan bahwa hidup orang lain lebih menarik dibandingkan diri sendiri. B. Rasa takut kehilangan akun media sosial. Oke. Yang ketiga, manakah langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan mental di era digital? A. Terus meningkatkan jumlah followers. B. Mengatur diet digital. Dan membangun komunikasi nyata. Oke. Manakah langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan mental di era digital? A. Terus meningkatkan jumlah followers. B. Mengatur diet digital dan membangun komunikasi nyata. Oke. Sudah? Oke, sudah. Oke, nah ini buat teman-teman Lination nih, karena hadiahnya itu kita ada jangka waktunya ya, kita kasih jangka waktu dari sekarang sampai 2 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya udah 2 minggu, udah kadaluarsa, hadiahnya. Dan kalau untuk voucher ini bisa diambil langsung ke Klinik Utama Lination karena kalau untuk konsultasi memang harus kita datang ke Klinik Utama Lination ya. Nah, kalau gift voucher juga kalian bisa klaim di Klinik Utama Lination. Tapi kalau misalnya produknya ini kalau misalnya teman-teman ada di luar kota bisa kita paketin. Cuman ongkir dibayar oleh pemenang gitu. Oke nih, kita mau tanya-tanya lagi nih. Nah, apa
sih langkah pertama yang harus dilakukan jika seseorang merasa kesehatan mentalnya mulai terganggu akibat tekanan media sosial? Oke, sebenarnya kita harus sadar ya diri kita bahwa karena pengaruh medsos ini berpengaruh loh kesehatan mental aku gitu kan. Kadang orang tidak sadar bahwa aduh, justru karena dia terlalu banyak scroll sosmed dan lain hal itu ya tadi mempengaruhi ya pikirannya dan lain hal gitu. Jadi sebaiknya dia sadar dulu bahwa ya tadi sosmed itu harus dibatasi penggunaannya ataupun tadi mendetoks atau ya udah dia tidak usah bermain sosmed dahulu gitu kan. Jadi dia lebih fokus pada dirinya sendiri gitu. Apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi? Mungkin ada yang target-target atau prioritas dia yang terlupakan. Gitu. Kadang kita keasikan nih main sosmed gitu yang scroll-scroll. Padahal hari ini tuh kita mau lakuin sesuatu gitu ngapain tadi dari awal bangun pagi dan lain hal. Pas gini ternyata udah sejam yang lalu gitu. Nggak sadar bahwa itu udah menghabiskan waktu juga gitu kan. Jadi sebaiknya apa hari ini kita agendanya ngapain aja sih dari bangun pagi gitu kan. Mungkin kegiatan udah sarapan dan lain hal kerja atau kita mencari olahraga aktivitas lain dan lain hal yang lebih bermanfaat menurut itu. Jadi dengan cara ya tadi mendetoksnya ya berehat sebentar gitu. Kemudian apa sih kebutuhan kita yang harus kita prioritaskan hari ini gitu yang kita lakukan hari ini gitu. Jadi lebih baik lagi sih menurut aku atau kita melakukan kegiatan hobi yang bikin enjoy, happy seperti itu. Bener. Nah, kalau misalnya nih kita pengen mulai detox digital nih, mungkin kayak kita pengen ada challenge buat diri kita sendiri 1 bulan atau 2 bulan nggak main sosmed misalnya nih. Kita pengen mulai untuk menjalani kehidupan di real life ini. Tapi ada orang juga kan yang kayak, aduh aku nggak bisa buat memulai percakapan nih. Nah, ada nggak sih tips yang buat teman-teman yang nggak bisa memulai percakapan itu seperti apa nih? Ya sebenarnya kan kayak tadi kalau sosmed sama yang real life itu beda pasti ya. Kita ketemu dengan orang baru atau komunitas baru ya menurutku tadi kita jadikan ya mencoba mengikuti komunitas yang baru sama teman sendiri pun kadang kita takut buat memulai berbicara. Nah itu mungkin kita dari awal ya tadi topik-topik yang ringan, mungkin yang lagi happening sekarang atau ya tadi mungkin tentang perkuliahan atau kerjaan yang lain yang bisa kita bahas yang ya maksudnya yang santai, yang ringan aja gitu, nggak usah yang berat-berat atau mungkin ya tadi berita yang happening saat ini apa sih kayak gitu sih yang bisa kita mulai gitu kan. Terus kita mungkin bisa mengikuti suatu komunitas misalnya komunitas terkait tadi mungkin sepedahan atau komunitas olahraga dan lain yang memang kita sukai yang kita interest gitu. Jadi di situ kan kita bisa mengenal banyak orang ya menambah ilmu juga. Iya benar. Jadi jangan takut dan jangan ragu gitu. Kita juga bisa menilai bahwa ada sih nanti teman yang memang positif, yang negatif tuh kita bisa lihat gitu. Dan kita juga harus punya boundaries batasan gitu. Jadi jangan jadi orang nggak enakan gitu. Udah mulai aku nggak bisa tipe udah ikutin apa aja orang mau nggak gitu juga gitu. Kita juga harus bisa punya batasan apa sih kebutuhan kita. Kita ngobrol diskusi dan lain hal itu. Nah, aku juga mau tanya nih karena ada beberapa orang juga yang nggak merasa nggak enakan ke temen. Ada nggak sih batasan biar kita tuh nggak harus merasa nggak enakan loh gitu? Ya tadi kita ya misal gini dari kerjaan gitu orang minta bantuan sama kita minta dong bantuan tolong bantu ini nih tapi sedangkan kerjaan kita belum beres. Berarti apa sih yang harus kita lakukan? Kita yang pertama membereskan ya tadi prioritas kita, tugas kita dulu. Kerjaan kita dulu udah selesai, baru kita boleh bisa bantu teman kita. Kayak aku sorry ya, aku kayaknya ada kerjaan dulu, aku beresin dulu. Nanti kalau aku udah beres, aku pasti bantuin kamu. Gitu. Itu kan lebih enak ya. Iya, ketika kita bantuin orang lain, tapi tugas kita belum beres. Gimana dong? Iya. Gitu kan?
semua orang juga pasti punya tugasnya, job desk-nya masing-masing gitu. Jadi memprioritaskan dulu apa yang kita harus lakukan, kerjakan, baru kita bisa bantu orang gitu. Oke. Jadi buat teman-teman Lination juga mungkin ada yang beberapa orang yang merasa nggak enakan mungkin ya, harus memprioritaskan diri sendiri dulu. Dan jangan takut bilang enggak kalau kamu nggak bisa bantu, sorry aku nggak bisa bantu kali ini, kayaknya aku banyak banget ada kerjaan, sorry ya gitu. It's okay gitu. Iya, it's okay ya kalau misalnya kita bilang enggak juga. Jangan selalu ngomong oke, iya boleh gitu ya. Jangan sampai kita mengabaikan prioritas kita, itu juga kan salah. Iya betul. Oke nih, kayaknya udah ada pemenangnya nih. Ibu boleh dibacakan pemenangnya? Oke. Untuk pemenang kuis 17 Maret 2026, yang pertama itu ada @r_picture.id. Ya, hadiahnya free body lotion. Selamat ya. Kemudian yang kedua ada @hestitria, itu dapat juga free body lotion. Selamat ya. Kemudian yang ketiga ada @artpography, itu free voucher diskon 50.000. Kemudian pertanyaan terbaik itu ya keempat ya, itu ada @kartika001, ya free konsul psikolog. Yeay, selamat. Jadi kalaupun mau langsung datang aja ya. Oke. Yang terakhir itu ada @imasmasito11, itu free voucher diskon 50.000. Oke, selamat ya. Selamat. Nah, buat teman-teman Lination juga tadi kita kasih tahu ya kalau misalnya ini tuh ada waktunya. Jadi kalau misalnya udah 2 minggu dari sekarang nih, kalau misalnya nggak ngeklaim voucher atau produknya itu sudah hangus gitu. Oke nih, karena ini juga sebentar lagi kita bakalan selesai nih Bu. Boleh dong bagiin apa ya tips untuk teman-teman Lination untuk bisa menjaga boundaries di sosial media. Oke, sebenarnya bagaimana sih kita jaga batasan di sosial media? Tadi pertama kita harus tahu sih kebutuhan kita tuh apa sih ketika kita bermedia sosial gitu. Jangan sampai kita terlalu teroverstimulate, apapun semua kita masukin gitu ya. Kayak informasi-informasi semua, tapi nggak penting pun dimasukin. Jadi kita harus memilah-milah mana informasi yang penting dan tidak penting. Dan ketika kita buat ya pertemanan, jejaring sosial itu penting, tapi kita juga harus tahu apakah itu memang benar-benar orangnya. Kadang kan ada yang fake account, itu kan ada yang ya tadi menipu dan hal itu dia harus tahu gitu. Dan sampai ya tadi orang menyalahgunakan gitu, memanfaatkan diri kita juga gitu sih. Jadi kita harus bisa lihat gitu, oh nih orang udah arahnya kemana sih, merugikan atau tidak, seperti itu ya. Jangan sampai ya tadi kita juga harus set boundaries ya tadi, baik itu ya pertemanan di real life ataupun mungkin di sosmed. Kita juga harus jangan sampai ya waktu kita tuh terbuang cuma-cuma karena harus kita prioritas yang harus kita kerjakan hari itu apa gitu. Boleh bermain medsos atau kita nongkrong sama teman, tapi ya tadi jangan sampai mengganggu ya prioritas kita yang harus kita kerjakan saat itu. Oke. Nah, karena ini juga waktunya udah selesai nih sahabat Lination. Untuk Bu Syifa terima kasih sudah meluangkan waktunya nih di bulan puasa ini, kita ngobrol-ngobrol seputar sosial media yang mungkin banyak banget orang gunakan gitu kan ya. Jadi jangan sampai terlena sama sosial media. Oke. Mungkin segitu dulu aja dari Citra dan Bu Syifa. Sampai ketemu Selasa depan.